Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh mu'idat lil muttaqin. Kaum muslimin iman rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, berkat nikmat iman dan Islam telah kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah, khususnya dalam bulan Ramadan, bisa melaksanakan ibadah saum dan juga bisa berjamaah salat tarawih. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan juga kepada segenap umatnya yang taat dalam mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Kaum muslimin iman rahimahumullah, tidak terasa kita hari ini sudah memasuki ibadah saum dalam bulan Ramadan, yaitu sudah memasuki hari yang ke-7. Jadi dalam bulan ini hanya tinggal 3 hari lagi kita akan melaksanakan ibadah saum dalam bulan Ramadan. Karena dalam bulan Februari 10 hari ya ibadah saum dalam bulan Ramadan. Apabila saumnya 29 hari ya 20-nya adalah di bulan Maret gitu ya. Jadi di bulan Februari ini adalah 3 hari lagi kita melaksanakan ibadah saum dalam bulan Ramadan. Karena bulan Februari ada 20 hari, tidak 30 hari ya. Kaum muslimin iman rahimahullah, apabila saya menyimak ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Abed bahwa tujuan ibadah saum dalam bulan Ramadan tiada lain dan tiada bukan adalah akan menjadi golongan orang-orang yang takwa. Adapun salah satu ciri orang yang takwa, kaum muslimin rahimahullah, apabila saya kaji dan saya dengarkan secara baik-baik, yang kelimanya adalah yakin akan adanya hari akhirat. Jadi sekali lagi, ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya adalah yakin akan adanya hari akhirat. Adapun di akhirat kelak nanti kaum muslimin wa iman rahimahullah akan disediakan 2 tempat bagi orang yang rajin ibadah dan amal solehnya, akan disediakan surga. Tapi orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja bukan surga tapi neraka. Tentunya kaum muslimin wa iman rahimahullah, ibadah saum dalam bulan Ramadan adalah salah satu usaha kita untuk merintis jalan ke surga, agar kita semua la'alakum takun, agar menjadi golongan orang yang takwa dan dijadikan ahlul jannah, yaitu ahli surga, hitkum minanar, dan dijauhkan dari api neraka. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, di dalam Al-Qur'an yang ayatnya sudah saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, yaitu dalam surat Imran ayat yang ke-133, yang mana ayatnya sudah saya bacakan tadi, yang artinya demikian: dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabb-mu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sekali lagi, bersegeralah kamu untuk mencari ampunan kata Allah dari Rabb-mu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan hanya bagi orang-orang yang takwa.
Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua agar segera memohon ampunan. Jadi artinya di saat bulan Ramadan pintu neraka ditutup ya, pintu surga dibuka, ini kita harus banyak istighfar memohon ampunan. Tentunya memanfaatkan kesempatan ini, memohon ampunan ini bukan hanya ditujukan kepada orang yang tua saja, tapi semua lapisan, yang muda, yang tua, yang sedang sehat, yang sedang sakit. Karena umur manusia itu sudah ditentukan dan ditetapkan ketika kita masih dalam kandungan. Jadi artinya mereka yang sudah merasa akil balik, tahu benar dan salah, baik dan buruk, ini sudah disuruh oleh Allah segera memohon ampunan ya ketika sedang hidup di dunia ini. Karena setiap manusia pasti punya kesalahan, dan yang sebaik-baiknya yang punya salah itu adalah segera bertobat, istighfar, memohon ampun. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti punya salah, dan yang sebaik-baiknya yang punya salah segera bertobat, mohon ampun atas dosa yang telah dilakukan. Ibadah saum dalam bulan Ramadan adalah momentum yang paling tepat untuk kita beristighfar, memohon ampun atas dosa yang telah kita lakukan. Kaum muslimin wa iman rahimahullah. Selanjutnya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh Allah menjadi ahli-ahli surga. Jadi sekali lagi, tema pada kesempatan ini ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh Allah untuk dijadikan ahli-ahli surga. Golongan apa saja? 4 golongan yang dirindukan oleh Allah untuk akan dijadikan ahli surga nanti di yaumul akhir. Yang pertama, kaum muslimin rahimahumullah, tahlil Quran. Golongan yang pertama yang dirindukan oleh Allah untuk nanti kelak akan dimasukkan ke surga, tahlil Quran. Orang yang senantiasa rajin tadarus Al-Quran. Itu yang pertama. Alhamdulillah di sini ibu-ibu majelis taklim, juga anak-anak pengaji, begitu juga bapak-bapak rajin tadarus Al-Qurannya. Mudah-mudahan termasuk salah satu golongan yang dirindukan oleh Allah untuk dijadikan ahli-ahli surga. Itu yang pertama. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, yang dirindukan oleh Allah untuk dijadikan ahli surga, yaitu tahlil Quran, yang rajin baca Al-Quran. Bukan hanya bulan Ramadan saja, bulan-bulan yang lainnya pun senantiasa dia rajin membaca Al-Quran. Apalagi dalam bulan Ramadan harus diperbanyak tadarus Al-Quran. Adapun yang kedua, kata Rasulullah SAW, yang dirindukan menjadi ahli surga adalah wahafizil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya. Tentu saja menjaga lisan itu dia senantiasa berkata baik, ya, katanya sopan, santun, tidak pernah kasar, apalagi sampai menyakiti hati orang lain. Nah, golongan yang kedua itu adalah golongan orang yang pandai menjaga lisannya, menjaga etikanya, menjaga kesopanannya, menjaga tutur katanya, jangan sampai menyakiti saudaranya, menyakiti tetangganya, menyakiti temannya, apalagi sampai dia sakit hatinya. Jadi golongan yang kedua, dia pandai menjaga lisannya, ya. Adapun yang ketiga, kaum muslimin rahimahumullah, golongan yang dirindukan oleh Allah menjadi ahli surga adalah wamat imuljian, orang yang suka memberikan pertolongan kepada orang yang dalam kesusahan. Jadi orang yang lain kamu butuh, lain kamu pun susah. Orang yang dermawan, orang berehan, lain dermanu pelit, mereka hese, dan jahe, untuk kasihan. Tapi orang golongan yang ketiga yang akan dijadikan ahli surga, Allah merindukannya melalui pintu surga itu adalah orang yang dermawan, berehan, baik meremawek, baik burung kamu butuh, baik malam kamu kesusah. Adapun golongan yang keempat, kata Rasulullah SAW, adalah wasomi fi sahri Ramadan, yaitu orang yang khusyuk dalam melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimahumullah, kita termasuk daripada 4 golongan itu yang dirindukan menjadi golongan ahli surga dan dijauhkan dari api neraka.
Rupanya demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum